Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid Zuhur yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, adapun judul ceramah kita pada siang hari ini adalah sumber-sumber kebahagiaan di dalam Islam. Ada suatu kisah yang saya baca dalam buku Buya Hamka berbicara tentang bahagia. Ada sepasang suami istri yang sedang duduk-duduk di suatu villa yang mewah, tepatnya di pinggir pantai. Jadi villa itu menghadap ke laut. Suasananya menyenangkan. Jadi dia sedang duduk-duduk berdua, lalu terlihatlah satu keluarga nelayan. Dalam pandangan sederhananya, nelayan itu bukanlah keluarga yang kaya. Melihat dari ciri-ciri penampilannya yang ada. Tapi keluarga nelayan itu kelihatan sukaria sekali. Bermain air, bermain ombak dengan anak-anaknya. Kelihatan sekali dari wajah mereka, dari tingkah mereka ada kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Sekeluarga main air di tepi laut. Ini diceritakan oleh sepasang suami istri yang sangat kaya, yang nginap di villa, sedang liburan. Jadi cerita dia berdua, alangkah bahagianya keluarga nelayan itu. Walaupun secara ekonomi mungkin dia tidak kaya, tapi mereka merasakan suatu kebahagiaan di keluarga kecil mereka. Ini ceritanya. Beda dengan kita, kata dia. Kita punya kedudukan yang tinggi, punya fasilitas kekayaan yang memadai, karena dua-duanya adalah petinggi bank. Yang suaminya petinggi bank A, yang istrinya petinggi bank B. Tapi mereka berdua ini merasa sedih. Kenapa? Dalam usia yang relatif tua, mereka tidak dikaruniai anak. Dan mereka dihalangi oleh kesibukan yang ada. Jadi walaupun mereka keluarga yang kaya, walaupun mereka memiliki fasilitas yang luar biasa yang kaya, gaji yang tinggi, pangkat yang tinggi, tapi dia merasakan
Tidak ada kebahagiaan di hati dia. Sementara keluarga nelayan tadi, yang dalam satu sisi dia tidak mempunyai kekayaan dan fasilitas yang memadai, dia cemburu sekali. Betapa bahagianya keluarga itu. Sebenarnya kalau kita terjemahkan, pendapat keluarga miskin itu, tentu dia juga bisa menilai betapa bahagianya orang yang nginap di villa itu. Villa mewah. Kita entah kapan bisa nginap di villa itu. Nah, ini kan pandangan yang sangat berbeda sekali. Orang yang mendambakan bahagia, tapi seakan-akan tidak menemukan bahagia itu di fasilitas dunia yang ada. Dan juga kita ingat kisahnya Onesis tahun 80-an, 90-an, yang terkaya di dunia itu kan bukan Bill Gates, tapi Onesis yang punya pulau, sehingga di pulau itu sangat mewah dan fasilitas yang luar biasa. Dan dia juga punya jet, punya pesawat yang mewah-mewah. Apa kata dia? Andaikan ada orang menjual bahagia di dunia ini, ambillah semua harta saya. Andaikan ada orang yang menjual bahagia, dan bahagia itu bisa dia nikmati sesaat saja, ambillah seluruh harta saya. Artinya apa? Dia orang terkaya. Bisa memberikan kebahagiaan kepada dia, ambillah semua harta saya ini. Berarti bahagia ini luar biasa sekali. Sesuatu yang kita cari. Inilah doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kami kebahagiaan dunia. Berikan kami kebahagiaan akhirat dan terhindar dari siksa api neraka. Persoalannya sekarang, di mana dia bahagia itu? Apakah di dalam harta? Apakah dalam kedudukan? Apakah di dalam ketenaran kita yang ada? Nah, ini yang perlu kita ungkap, di mana sebenarnya bahagia itu. Bos kita sudah kaya raya, tapi dia masih merasakan banyak kegelisahan dalam kehidupan dia. Nah, ini yang perlu kita cari, di mana sebenarnya bahagia itu. Kalau kita kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, ada sumber-sumber bahagia. Sumber bahagia pertama itu iman dan amal soleh. Berarti kalaupun dia miskin, kalaupun dia kaya, kalaupun dia bos, kalaupun dia karyawan, selama dia punya iman dan amal soleh, dia berhak punya bahagia. Karena dalam ayat dijawab seperti itu. Man amila solehan min zakarin unta wa huwa mu'minun falanuhdiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah berjanji memberikan di atas dunia ini kehidupan yang baik, di akhirat ganjaran yang lebih baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh berkah atau kebahagiaan tertinggi. Syaratnya kan dua saja di sana. Imannya kuat, dia senang beramal saleh, maka Allah berikan bahagia untuk dia, dunia dan akhirat. Berarti iman dan amal saleh, berarti di mana saja kan bisa. Mau bahagia di masjid kita, mau bahagia di rumah kita, mau bahagia di toko kita, mau bahagia di lapangan kita, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan.
di mana saja bisa bahagia selama kita punya iman dan senang beramal saleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Berarti di mana saja bisa bahagia. Jangan kait-kaitkan bahagia dengan yang lain. Kalau saya punya rumah mewah baru bahagia, belum tentu. Kalau punya ruko sekian baru bahagia, belum tentu. Kalau saya terkenal baru bahagia, belum tentu. Karena sumber bahagia pertama, iman yang kuat, banyak beramal soleh. Jadi kalau kita ingin bahagia, janji Allah, orang bahagia dunia akhirat selama imannya kuat, selama senang beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bahagia itu? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hatinya tentram, hatinya tenang, jauh dari kegelisahan. Ingat kepada Allah. Apakah dia ingat di hatinya? Apakah memang dia ucapkan di mulutnya? Atau dia lakukan dengan amal perbuatannya? Sesuai dengan konsep iman. Al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qawlu bil lisan wa amal bil arkan. Iman itu keyakinan yang kuat dalam hati, ucapan dengan lisan, nampak dalam amal perbuatan. Jadi hatinya ingat kepada Allah, mulutnya juga menyebut ingat kepada Allah, perbuatannya juga dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini Allah janjikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kepada dia. Jadi tinggal kita banyak berzikir. Jadi makanya semua agenda kehidupan itu ada doanya dan ada zikirnya. Bangun tidur kita tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Keluar rumah kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan kita. Bismillah majriha wal mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jalan datar kita, alhamdulillah. Jalan mendaki kita, Allahu Akbar. Jalan menurun kita, subhanallah. Jalan belok-belok kita, la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid kita, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi semuanya. Setidak-tidaknya kita berzikir yang umum apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi orang yang memang hatinya, mulutnya, perbuatannya selalu menyangkut kepada Allah, Allah janjikan hatinya tenang, hidupnya bahagia. Berarti kan ringan untuk mencari kebahagiaan. Jangan kait-kaitkan dengan harta dan fasilitas dunia. Itu hanya mendukung, menambah bahagia. Daripada miskin bagus kaya. Nah, ya kan? Tapi tetap zikrullah. Daripada rumah jelek bagus, rumah bagus. Tapi tetap zikrullah. Walaupun mobilnya bagus, walaupun rumahnya bagus, walaupun dia kaya raya, tapi zikrullahnya tidak ada jatah bahagia untuk dia. Jadi maka jangan salah mencari sumber bahagia. Yang ketiga apa? Pasangan. Yang laki-lakinya soleh, yang perempuannya solehah. Ad-dunya mata'un. Dunia ini perhiasan. Semua orang suka dengan perhiasan, senang dengan perhiasan.
Wa khairu mata'iha al-maratus salihah. Perhiasan terbaik adalah wanita yang salehah. Berarti sumber bahagia yang ketiga adalah pasangan kita. Dapat suami yang saleh, dapat istri yang salehah. Apa ciri istri salehah? Pertama, agamanya bagus atau patuh kepada Allah. Yang kedua, patuh kepada suami. Selama benar, wajib patuh kepada suami. Yang ketiga apa? Menyenangkan dipandang. Pertama memang zahiriahnya menyenangkan dipandang oleh mata. Lalu dia mengerti dengan apa yang kita makan. Dia mengerti dengan suasana yang dibutuhkan. Dan dia pandai melayanan kita zahir dan batin. Jadi istri itu adalah sumber bahagia bagi suami. Kenapa? Menyenangkan. Menyenangkan dipandang zahirnya, menyenangkan batinnya, pandai dia menjaga selera suaminya, pandai dia menjaga perasaan suaminya. Ini adalah sumber bahagia. Itu ada di istri yang salehah. Dan yang keempat, menjaga amanah. Amanah dirinya sendiri, amanah harta yang ditinggalkan, dan amanah anak yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan aman, dirinya ditinggalkan aman, anaknya ditinggalkan juga aman. Maka itulah istri yang soleh. Siapa suami yang soleh? Baik agamanya, baik akhlaknya. Nah, apabila ini bertemu, maka bagi istri, suami yang soleh adalah sumber bahagia. Bagi suami, istri yang soleha adalah sumber bahagia. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, jadi kita mencari bahagia itu bukan di mana-mana. Di masjid bisa bahagia, di rumah bisa bahagia, di toko bisa bahagia, di dalam kota bisa bahagia, di luar kota juga bahagia. Yang lainnya hanya pendukung menambah bahagia selama dasar-dasar bahagia itu kita miliki. Nah, paling tidak di kesempatan kali ini yang tiga itu, pertama adalah iman dan amal soleh. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, pasangan yang soleh dan soleh. Itu merupakan sumber bahagia di antara sumber yang lain di dalam kehidupan kita. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.